Semuanya kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. sebelumnya apakah suara saya terdengar? Salam. Sangat terdengar, Bu. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di Google Meet malam ini. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai aturan cover lagu agar tidak melanggar hak cipta. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya nih, kita akan memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reva Berliana selaku moderator. Adapun rekan saya Muhammad Ruli Fauzan selaku pemateri. Adapun Putri Sitri teman saya selaku pemateri juga. Dina Fazria dan Salwa selaku pemateri. Langsung aja kita mulai pembahasannya yang akan dibahas oleh pemateri kita pertama, yaitu Muhammad Ruli Fauzan. Kepada Muhammad Ruli Fauzan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas. Pertama-tama, mohon ya suara saya kurang jelas. Kebenaran saya juga sedang Oke, kita lanjut ke dari kita menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif penciptaan yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi perbatasan sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Penciptaan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 28 2014, penciptaan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 2 dan sastra yang dihasilkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan atau keahlian yang ekspresikan dalam bentuk yang nyata. Lagu atau musik adalah satu Mohon maaf kepada Ruli. Lagu atau musik ini diartikan. Bisa diulangi nggak? Soalnya sinyalnya kayaknya kurang jelas ya. Bermasalah. Dari yang ini aja. Oh ya. Ya, boleh. Lagu atau musik dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 12.1 Undang-Undang Hak Cipta. Lagu atau musik ini diartikan sebagaimana karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu, melodi, syair atau lirik, adaan, aransemen, termasuk notasi. Jadi lagu atau musik ini merupakan satu kesatuan karya cipta. Mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya.
Selanjutnya, aturan hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta tentang Hak Cipta, bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan yang pertama, penerbitan ciptaan, kedua, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, yang ketiga, penerjemahan ciptaan, yang keempat, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, atau yang kelima, pendistribusian ciptaan atau salinan, yang keenam, pertunjukan ciptaan, yang ketujuh, pengumuman ciptaan, yang kedelapan, komunikasi ciptaan, dan yang kesembilan, penyewaan ciptaan. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi pencipta dan penyanyi lagu. Pencipta musik mendapatkan perlindungan untuk lagu-lagu ciptaannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta atas komposisi musik terdapat pada pasal 12 ayat 1 huruf D Undang-Undang Hak Cipta. Lalu penyanyi dalam suatu lagu juga mendapatkan perlindungan untuk lagu-lagu yang dinyanyikannya melalui pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Cipta. Terima kasih kepada Salwa atas bahasannya. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke bahasan selanjutnya oleh Dina Fazriah. Pada pemateri Dina, saya persilahkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pelanggaran hak cipta. Jenis-jenis pelanggaran hak cipta ada 3. Yang pertama, tidak mencantumkan nama pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya. Yang contohnya seperti mengupload foto hasil jepretan milik orang lain di internet tanpa menyertakan sumber dan atau nama pemilik foto. Yang kedua, mengubah judul anak judul ciptaan. Contohnya mengupload foto hasil jepretan milik orang lain di internet tanpa menyertakan sumber dan atau nama pemilik foto. Yang ketiga, mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik melalui distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Contohnya, seorang penulis buku dongeng anak-anak melakukan pengubahan alur cerita Kancil dan Buaya dengan memodifikasi karakter Kancil yang tidak lagi licik dan memotong beberapa bagian cerita yang dianggap memberikan pembelajaran yang tidak baik di masyarakat. Dalam pasal 5 ayat 1 dan 113 Undang-Undang Hak Cipta mengenai pelanggaran hak ekonomi terhadap hak cipta dan ketentuan sanksinya. Bahwa yang melakukan adaptasi, mengubah aransemen atau melakukan transformasi ciptaan. Contohnya melakukan cover lagu pop menjadi jazz yang diunggah ke internet dan mendapatkan keuntungan. Dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda hingga 500 juta. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang cover lagu. Cover lagu merupakan reproduksi atau menyanyi kembali sebuah lagu dari seorang penyanyi lagu milik orang lain yang diunggah ke sosial media dengan tujuan agar lebih dikenal oleh orang banyak dan sukses di karir bermusik atau dapat dikatakan untuk tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan. Tetapi banyak kasus jika lagu yang dibawakan kembali atau di-cover, lagu itu sering lebih terkenal daripada lagu aslinya yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Sebab banyak orang yang memiliki keterampilan bernyanyi yang mencoba meniti karir di bidang musik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Putri, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Nah, selanjutnya ada penghormatan terhadap pencipta lagu. Nah, di sini kebanyakan kasus para pengcover lagu itu hanya mencantumkan nama penyanyinya saja. Padahal itu tidak cukup untuk menjatuhkan diri dari tuntutan hukum pemilik hak cipta. Oleh karena itu, agar tidak melanggar hak cipta, pemilik lagu atau seorang pengcover lagu harus mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta lagu yang akan dia cover. Lisensi atau izin yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Lisensi atas hak mekanikal. Mechanical rights merupakan hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak cipta yang diberikan oleh label rekaman melalui suatu kesepakatan atau kontrak untuk menggandakan, mengaransemen, atau mereproduksi lagu.
dan merekam lagu pada berbagai media rekam yang nantinya akan diedarkan di pasaran. Yang kedua, hak mengumumkan atau performing rights. Performing rights merupakan hak eksklusif untuk menyiarkan sebuah lagu atau rekaman secara langsung, seperti pada siaran radio, siaran televisi, atau layanan musik terprogram, seperti konser live, pertunjukan musik, dan lainnya. Dan yang menyiarkan lagu tersebut harus membayar royalti ke beberapa lembaga manajemen kolektif, seperti WAMI atau Wahana Musik Indonesia dan YKCI atau Yayasan Karya Cipta Indonesia. Selanjutnya, lalu di sini akibat hukum penggunaan karya cipta lagu tanpa izin. Konsekuensinya, hak cipta atau karya cipta musik dan lagu sebagai suatu hak yang eksklusif adalah dilarangnya para pihak dalam memanfaatkan hak ekonomi dari karya cipta musik dan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Terhadap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut di atas, Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut. 1. Pasal 9 ayat 1 huruf I yang berbunyi setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan sarana komersil dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 juta. Pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf H, dan huruf H, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan huruf G, setiap orang yang dengan tanpa hak izin pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 9 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar. Slide selanjutnya. Di sini kita akan memperlihatkan contoh kasus terhadap pelanggaran hak cipta terkait cover lagu. Contoh kasusnya itu pada Gen Halilintar yang kronologinya yaitu pada 24 Desember 2021 Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK gugatan terkait dengan hak cipta lagu Cantik. Gen Halilintar tersebut menyanyikan yang dinyatakan melanggar hak cipta. Lagu tersebut dinyatakan melanggar hak cipta karena Halilintar atau Anovial Asmit dan Lenggogeni Umar Faruk menjadi pihak tergugat, sementara penggugat ialah Nagasuara, Publisher Indo, Yogi Adi Setiawan, dan Pian Daryono. Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun gugatan itu ditolak hingga tingkat kasasi. Namun gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis PK Mahkamah Agung sekaligus membatalkan putusan sebelumnya. Menurut hakim, perbuatan Gen Halilintar yang tanpa hak dan tanpa izin ini telah mengubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Cantik yang telah dimodifikasi dan perbuatan tersebut pelanggaran hak cipta. Oleh sebab itu, Gen Halilintar dinilai telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan dihukum membayar 300 juta. Angka tersebut lebih rendah dari yang disampaikan pihak penggugat jika dihitung nominal gugatan tercantum mencapai sekitar 9,5 miliar. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membahas mengenai bahasan Gimit kita kali ini. Nah, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan nggak seputar aturan cover lagu? Kalau ada yang ditanyakan, boleh banget nih ditunggu pertanyaannya. Awal, apakah ada yang ditanyakan? Mau ditanya nih? Boleh. Bentar ya. Saya catat. Gimana pertanyaannya? Bagaimanakah konsekuensi hukum dari hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif itu?
Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Ada pertanyaan dari awal. Bagaimanakah konsekuensi hukum bagi hak kita dari suatu hak yang eksklusif ya? Yoi. Oke, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Ya, Tanti ada yang ditanyakan, Tanti? Yang lain bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan seputar pembahasan yang tadi kami bahas? Atau ingin memberikan saran juga boleh. Izin bertanya, Reva. Ya, boleh. Pada saudara Tanti, bagaimana pertanyaannya? Izin bertanya, gimana sih cara melindungi karya kita dari plagiarisme dengan cara hak cipta itu? Makasih. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara melindungi karya kita dari plagiarisme, ya kan? Iya. Oke, terima kasih. Ditampung dulu ya, Tanti. Iya. Assalamualaikum. Ya, boleh Majestic Dialog. Nama saya Muhammad Farhan Gunawan, NPM 20.263. Ingin bertanya. Ya, boleh. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana akibat hukum dari penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta? Oke. Saya ulangi lagi pertanyaannya, bagaimana akibat hukum dari pengguna karya cipta musik dan lagu tanpa seizin dari hak cipta atau pemegang hak cipta? Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Terima kasih. Oke. Izin bertanya lagi boleh? Boleh, boleh. Kan seperti tadi yang sudah dijelaskan, salah satu contoh kasus hak cipta itu, salah satu contohnya yaitu lagu ini ya, lagu dari Gen Halilintar. Ya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana kelanjutan kasus dari kasus hak cipta tersebut, dan apakah ada hubungannya antara kasus hak cipta yang dilakukan oleh Gen Halilintar dengan alasan mereka tidak pulang ke Indonesia? Oke, makasih Tanti atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Boleh kepada Saudara Putri mau menjawab pertanyaan pertama ya, yang bagaimana hak
bagaimanakah konsekuensi hukum bagi hak cipta jadi suatu hak yang eksklusif? Nah, ini pertanyaan dari saudara Awal. Boleh kepada saudara Putri, saya persilahkan. Ya, baik moderator, dan terima kasih juga kepada Awal yang sudah bertanya. Jadi, konsekuensi hak cipta itu sebagai suatu hak yang eksklusif, mohon maaf, adalah kayak dilarangnya pihak lain dalam memanfaatkan hak ekonominya. Jadi, di dalam karya seseorang itu kan sudah melekat hak ekonominya bagi pelaku ekonomi kreatif. Jadi, hak eksklusifnya itu melekatnya hak ekonomi dari karya cipta musik, dan apabila lagu tersebut tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka terjadi pelanggaran dari hak cipta ya, seperti undang-undang seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 113 yang tadi disebutkan, ada pasal 9 ayat 1 huruf I, bagi seorang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran atas hak ekonomi untuk penggunaan sarana komersil itu dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Jadi di undang-undang ini sudah jelas bahwa konsekuensi bagi yang melanggar hak cipta itu sudah ada aturan hukumnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Putri atas penjelasan dari pertanyaan dari awal. Untuk saudara pemateri yang lain, apakah ada yang ingin menjawab lagi? Pertanyaan-pertanyaannya sudah dilontarkan dalam Google Meet sekarang, hari ini. Ya, bagaimana kepada saudara Awal, apakah sudah dipahami mengenai jawabannya? Sejauh ini sih cukup. Nanti nanya di kayak gampang. Terima kasih Awal. Yuk. Oke, saya sendiri akan menjawab pertanyaan kedua ya, yang dilontarkan oleh saudara, gimana cara mendengar kita tadi? Oleh saudara Tanti ya, yang bagaimana cara melindungi karya kita dari plagiarisme. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sebenarnya itu hak cipta itu bekerja ketika seseorang itu menciptakan produk yang dipandang asli dan membutuhkan aktivitas mengenai signifikan untuk membuatnya. Nah, biasanya ini produk-produknya itu menjadi kekayaan intelektual yang harus dilindungi dan dari duplikasi yang tidak sah. Nah, contohnya itu seperti seni, puisi, lirik, musik, novel, dan sebagainya. Nah, salah satunya gimana sih agar terhindar dari plagiarisme itu sendiri? Pastinya ada undang-undang yang mengatur mengenai plagiarisme pertama. Kedua juga, kita sebagai
penciptanya itu juga harus mengetahui atau harus mendaftarkan mengenai persyaratan-persyaratan agar tidak terjadi plagiarisme, agar karya kita tuh dipatenkan atau misalnya agar itu tuh milik kita gitu. Nah, untuk mendaftarkannya itu, yang pertama itu kita mengisi formulir ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik 3 rangkap. Itu tuh biasanya formulirnya itu ada nama, kewarganegaraan, tanggal dan tempat ciptaan, uraian ciptaan. Nah, gimana sih caranya persyaratan untuk pengajuan mengenai hak cipta? Yang pertama itu surat permohonan pendaftar ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan aja. Nah, yang kedua itu melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Yang ketiga, apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonan harus dilampirkan turunan resmi akta permohonan harus diresmikan kepada badan hukum tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah melampirkan surat kuasa bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraannya. Yang selanjutnya, apabila pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa hukum di dalam wilayah RI. Apabila permohonan pendaftar ciptaan diajukan atas nama lebih seseorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama permohonan harus ditulis semuanya. Yang selanjutnya, apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan agar melampirkan bukti pemindahan hak. Yang selanjutnya adalah melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarnya atau penggantinya. Jadi agar terhindar dari plagiarisme itu sendiri, kita harus mendaftar hak cipta yang telah kita buat gitu. Pada saudara Tanti, apakah penjelasannya cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Apakah penjelasannya sudah cukup? Ada yang ingin? Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin menjawab mengenai soal bagaimana akibat hukum dari penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Itu pertanyaan dari Majestic Zialot. Pertanyaannya akan dijawab oleh saudara Salwa. Kepada saudara Salwa, saya persilakan. Bukan Majestic tapi Farhan. Ya, Farhan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Farhan. Apa akibat hukum penggunaan karya cipta lagu tanpa izin? Konsekuensi hak cipta atau karya cipta musik dan lagu sebagai suatu hak yang eksklusif adalah dilarangnya pihak lain dalam memanfaatkan hak ekonomi dari karya cipta, musik, dan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 9 ayat 1 huruf I, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang kedua, pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang ketiga, pasal 9 ayat 1 huruf A,
huruf B, huruf E, dan atau huruf G, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang keempat, pasal 9 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Bagaimana Saudara Farhan? Apakah sudah cukup jelas? Ya, sepertinya cukup. Terima kasih ya sudah menjawab. Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan buat saya. Bukan Majestic, Farhan. Terima kasih kepada Farhan yang sudah melontarkan pertanyaan dan kepada saudara Saul yang sudah menjawab. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudara Dina. Kepada saudara Dina, saya persilakan. Baik, terima kasih. Kelanjutan kasus Gen Halilintar, bahwa diduga perbuatan Gen Halilintar yang tanpa hak dan tanpa izin telah mengubah lirik, memproduksi, dan menyebarluaskan lagu Lagi Cantik yang telah dimodifikasi adalah perbuatan pelanggaran hak cipta. Itu agak nge-lag ya guys ya. Mohon maaf kepada Dina, sinyalnya sepertinya bermasalah ya, rada nge-lag soalnya suaranya. Apa mau diulang lagi nih? Boleh diulang lagi. Boleh diulang biar jelas gitu kan. Pertanyaannya kan bagaimana kelanjutan kasus Gen Halilintar dan hubungan tidak pulang ke Indonesia. Jawabannya, kelanjutan kasus Gen Halilintar, bahwa diduga perbuatan Gen Halilintar yang tanpa hak dan tanpa izin telah mengubah lirik, memproduksi, dan menyebarluaskan lagu Lagi Cantik yang telah dimodifikasi adalah perbuatan pelanggaran hak cipta. Oleh sebab itu, Gen Halilintar dinilai telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan dihukum membayar 300 juta rupiah. Ya, terima kasih kepada saudara Dina. Gimana nih teman-teman atas pemaparan dan pertanyaan-pertanyaan jawaban yang sudah dilontarkan? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Atau misalnya ada yang pengen ngasih saran atau misalnya mau sharing-sharing juga perihal bahasan dari hak cipta ini sendiri, boleh banget, dipersilahkan. Kayaknya si Farhan mau nanya lagi, Tarep. Farhan mau nanya, bosen nanya mah, mendingan ngasih pemaparan lagi. Banyak nanya. Yang lainnya ada yang mau ngasih saran, pertanyaan? Katanya tadi nggak usah nanya lagi. Ya. Di sini saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan dari Google Meet hari ini. Yang pertama yaitu hak cipta itu merupakan ketentuan undang-undang yang telah memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif, yaitu dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak cipta terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nah, cover atau
cover version itu merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan oleh penyanyi atau artis lain. Nah, untuk lagu-lagunya itu tuh biasanya sudah diciptakan untuk tujuan komersial. Pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya cover lagu tentunya tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Agar tidak melanggar hak cipta orang lain, seseorang perlu memperoleh hak izin lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai berikut. Yang sudah dijelaskan oleh Saudara Putri, di mana ada lisensi atas hak mekanikal dan juga hak mengumumkan. Nah, adapun juga saran yang kami tangkap dari pembahasan aturan cover lagu juga, di mana pemerintah juga harus memberikan sosialisasi nih kepada semua masyarakat untuk lebih menghargai hasil karya ciptaan seseorang. Yang kedua itu pemerintah juga harus bertindak tegas untuk menghukum pelaku yang sudah terlibat pada hak cipta di Indonesia. Nah, selanjutnya itu masyarakat juga yang ingin mengcover lagu itu harus meminta izin kepada pemilik lagu yang bersangkutan dengan sah di mata hukum. Mungkin sekian dari pemaparan yang kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya teman-teman yang telah berpartisipasi dalam Google Meet ini. Mungkin dicukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih ya Bu.